Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelas UX pagi ini kita kedatangan tamu dari tamu ya. Ini ada Kak Angga. Dia ini UI UX expert guys. Jadi nanti kalau kalian ingin tanya-tanya tentang UI UX bisa ke beliaunya aja langsung. Silakan kalian open mic ya di mana ya. Nanti kalau ada yang ingin tanya bisa langsung di kolom chat ataupun juga open mic langsung ya Bapak. Lalu udah siap kamu? Suaranya kecil Mbak, kayak jauh gitu. Kenapa Kak? Suaranya jauh. Iya emang saya jauh Kak. Tangga udah ready? Udah bisa mulai Oke, materinya atau mau nunggu lagi dulu? boleh kita mulai aja ya. Biar Oke. teman-teman yang udah di dalam apa Ya. Zoom nggak lama menunggu. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin, aku Angga. Aku sekarang sebagai lead UI UX designer di Dana. Jadi kemarin dapat undangan untuk ngisi materi UI UX dan materi mungkin masih malu-malu kali ya. Oke, kita mulai aja. Aku coba share screen. Nanti mungkin kalau udah ngeliat akan familiar sama design system. Wait. Oke, apakah screen-nya udah kelihatan? Oke, Tap. Oke, materi hari ini terkait UI design system. Jadi kontennya itu hari ini apa sih itu UI design system dan kenapa kita butuh UI design system. Terus biasanya kita kalau bikin UI atau user interface, screen atau design system itu kita pakai apa? Terusnya, terus nanti kita akan membahas tentang atomic design methodology sama how to create UI design systemnya. Oke, kita mulai aja ke konten apa pertama ke Oke, apa itu UI design system? Jadi, UI design system is a set of standard for design and code along with component that unify both these practice, helping them complement one another and producing the exact result which is conceptualized. Jadi, sebenarnya UI design system itu uh, apa namanya standarisasi. Nanti saat kita mau bikin aplikasi, platform ataupun website gitu ya. Alangkah baiknya kita bisa bisa mengimplementasikan UI design system agar menjadi suatu apa namanya standarisasi desain kita. Jadi kita punya kesatuan desain yang unify ya, apa yang seragam gitu ya. Mulai dari button, mulai dari font, mulai dari komponen-komponen lain. Itu nanti akan karena kita punya UI design system itu akan membuat aplikasi kita atau platform kita lebih lebih menarik dan lebih konsisten juga dari segi desain maupun secara konsep kita punya punya identity sendiri dari desain yang kita implementasi di platform baik website ataupun di apps gitu ya. Terus kenapa kita butuh UI design system? Sebenarnya kalau ngelihat dari aplikasi-aplikasi yang sekarang kayak misalkan Gojek, Dana ataupun eh, Instagram, mereka punya punya desain desain yang user interface yang konsisten gitu ya. Jadi kenapa kita butuh itu? Kita itu untuk UI design system itu untuk memaintain UI konsistensi. Sorry, kayaknya ada yang bocor ya suaranya. Ya,
Oke. Yang kedua itu jadi scalable for improvement, dan yang ketiga itu easy to use for all designer and developer. Jadi scalable for improvement itu jadi saat kita sudah mempunyai UI design system, saat kita akan scale up aplikasi kita dari mobile apps ke website ataupun nanti ke big screen gitu ya, screen yang lebih besar kayak interactive wall ataupun bisa juga mesin ATM atau apapun itu yang sifatnya digital, kita bisa 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 menggunakan design language atau bahasa desain dan uh, yang seragam gitu ya. Jadi semuanya nggak belang-belang antara website, antara mobile maupun sama media screen yang lain. Terus easy to use for all designer and developer. Jadi konsepnya sebenarnya kayak saat kita punya UI design system, ini UI design system itu harus align sama si developer. Jadi developer pun juga nanti akan membuat UI design system yang udah code base, yang udah diregistrasikan si desain itu ke dalam code. Jadi saat developer itu mengimplementasikan itu akan mempermudah developer juga saat mendevelop atau membuat screen based on code gitu ya. Jadi bayangin aja misalkan kita punya satu button, tapi kita udah implementasi button itu ataupun komponen itu di 100 frame. Kalau kita nggak punya UI design system, kalau kita nggak menggunakan UI design system, sama setiap frame itu kita harus ubah kalau ada perubahan di sisi komponen tersebut gitu ya. Jadi setiap kita ngerubah komponen, nanti di setiap screen mulai 1 sampai 100 itu kita ubah sendiri secara manual. Tapi kalau kita udah punya UI design system itu konsepnya kayak kita udah punya master komponennya, terus kita jadikan komponen yang nanti akan didistribute ke 100 screen itu. Kalau kita mau ngerubah, kita tinggal ngerubah dari masternya aja. Nanti secara otomatis itu akan didistribute ke 100 screen semuanya. Jadinya nggak perlu ngerubah satu-satu screen, tapi bisa dari masternya aja langsung ngerubah ke 100 semuanya. Gitu ya. Sorry, suaranya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, thank you, Mbak. Oke, terus desain tools-nya apa aja sih yang biasa kita gunakan untuk membuat UI, user interface ataupun desain buat kita membuat aplikasi ataupun website gitu ya. Jadi ada Figma, ada Sketch, ada Adobe XD, ada InVision juga, InVision Design. Tapi sekarang ini yang paling banyak digunakan itu Figma. Figma itu kenapa paling banyak digunakan karena secara fitur itu sudah lengkap, kayak all in feature buat desain, buat bikin prototype, buat nanti di-inspect sama developer itu udah ada di Figma semua, dan bahkan kita udah bisa kolaborasi semua desainer itu di Figma dengan real time gitu ya. Itu kenapa Figma sekarang banyak dipakai. Nah, ini untuk desain tools-nya. Nah, ini terkait atomic design. Jadi apa sih yang dimaksud dengan atomic design? Atomic design itu metodologi untuk compose of distinct state working together to create interface design system in a more deliberate and hierarchical manner. Jadi kalau kita ngelihat dari gambar di sini, ini ada atom, ada molekul, ada organism, ada templates, ada pages. Jadi kita menganalogikan seperti atom gitu ya. Atomic design itu jadi suatu komponen yang paling kecil yang berdiri sendiri itu kita bisa sebut atom, dan penggabungan atom satu komponen yang terdiri dari beberapa atom, satu atau dua, itu kita bisa sebut molekul. Nah, kalau organisme itu beberapa molekul yang sudah digabungkan dalam satu komponen itu, dalam satu
apa namanya satu desain itu kita bisa sebut organism karena itu udah terdiri dari beberapa molekul dan template itu beberapa organism yang bisa dijadikan suatu template. Nah, kalau pages itu lebih ke template yang sudah kita desain dengan apa namanya konten yang mendekati apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat atom itu contohnya kayak icon, terus kayak apa namanya tipografi, terus ada button juga bisa kita sebut atom, cuma nanti ada beberapa varian yang mungkin jadinya molekul gitu ya. Nah, yang kedua itu ada molekul itu bisa kita sebut kayak misalnya ada beberapa atom, ada wording, wording misalnya wording sama icon gitu ya. Itu wordingnya atom, iconnya atom, kalau dijadiin satu komponen itu menjadinya molekul. Kalau organism itu jadi kayak section di website ataupun di apps. Eh, Misalkan kalau kita ngebayangin apps itu ada banner, ada konten di tengah, ada konten di bawah. Nah, setiap konten-konten yang ada di tengah itu yang kumpulan dari beberapa informasi itu kita sebut organism dan itu biasanya kita sebutnya section. Nah, kalau template itu udah menjadi satu kesatuan screen yang terdiri dari beberapa section tadi. Kalau page itu yang sudah kita desain lagi, kita finalize lagi untuk mendekati sama user interface ataupun layout yang kita inginkan gitu, yang kita expect gitu. Nah, itu atomic design. Kita coba bedah lagi di atomic design ada apa aja, ada atoms. Atoms itu atom is our interface serve as the foundational building block that comprise all our user interface. Jadi kalau ngelihat dari gambar di sampingnya itu ada icon, ada satu setiap icon ini kita sebut atom, terus ada misalnya ada image apa container buat nanti masukin image itu bisa kita sebut atom, page title kita bisa sebut atom, wording kayak gini bisa kita kalau kita breakdown jadi satu-satu itu bisa kita sebut atom. Nah, itu atom. Yang kedua molekul, yang tadi aku bilang, molekul itu kumpulan dari beberapa atom. Jadi kalau molekul are groups of atom bonded together that take on distinct new properties. Jadi kalau kita ngelihat dari sini, desain apa gambar yang di sebelah kanannya, ini ada icon, ada apa teks, ada icon lagi. Karena jadi kesatuan apa komponen yang kita jadikan komponen. Nah, itu makanya kita bisa sebut molekul karena terdiri dari beberapa atom, satu, dua, tiga. Dan ini pun juga sama, ada image container, ada teks juga, dan ada teks juga, jadikan satu kesatuan komponen, jadi kita sebut molekul. Terus ini juga bisa kita sebut atom juga karena cuma satu image aja, image container. Dan yang ini sama beberapa atom ada icon-icon sama icon, ini juga sama dan ini juga ada teks yang tadi kita sudah breakdown ada apa title maupun ada deskripsinya itu kita sebut molekul juga, ini juga molekul dan ini juga terdiri dari beberapa icon atau beberapa komponen basic gitu ya. Itu jadi satu menjadi suatu molekul. Terus yang ketiga itu ada organism. Nah, kalau yang tadi aku bilang, organism itu kayak section gitu ya. Organism are relatively complex UI components composed of groups of molecules and or atoms and or the other organism gitu ya. Jadi misalkan kita ngeliat dari sini nih, ini section atas ini buat yang apa top barnya itu kita bisa bilang satu organism juga saat itu menjadi kesatuan ke breakdown menjadi beberapa section gitu ya organism dan yang kalau yang tadi kita ngelihat di sini masih kepisah-pisah antara bagian username, bagian image, bagian likes, bagian apa namanya berapa orang yang like dan bagian caption itu kalau disatukan menjadi satu section juga dan itu bisa kita sebut juga organism. Jadi ada beberapa molekul, atom dan molekul juga yang disatukan menjadi satu kesatuan itu kita bisa bilang organism atau section.
Dan ini pun juga buat main navigation atau bottom navigation-nya juga saat kita menjabarkan itu sebagai breakdown sebagai beberapa section, ini termasuk section yang bisa kita sebut juga organism. Terus template. Nah, templates are page level object that place components into a layout and articulate the design underlying content structure. Jadi template itu organisme tadi yang udah kita define, udah kita breakdown, kita satukan menjadi satu kesatuan page atau screen, itu bisa kita sebut template. Nanti misalkan ini template buat explore social media feed gitu ya. Jadi kalau kita klik search, kita punya template sendiri. Kalau kita klik like ini, nanti kita punya template sendiri yang berisikan kayak list of like atau kayak misalkan inbox juga nanti list of message itu dan satu kesatuan page itu bisa kita sebut juga template ataupun ya template atau page gitu ya. Terus pages. Nah, bedanya pages sama template apa sih? Nah, kalau template itu kita bisa jadiin satu general. Jadi walaupun kita udah bikin kita udah define komponen-komponen di dalamnya, tapi itu bisa general dan itu bisa dipakai buat beberapa template nantinya, beberapa pages nantinya. Misalkan di page ini uh, kita kita kan belum ngisi nih avatarnya, si username-nya siapa, terus waktunya kapan. Nanti kalau kita udah jadikan suatu pages yang akan kita convert nanti jadi suatu prototype, itu kita coba bikin sesuai sama apa yang kita expect gitu ya. Pages are specific intents of template that show what a UI look like with real representative content in the place. Jadi misalkan, oh ternyata avatarnya bentuknya seperti ini. Terus ternyata image-nya akan ternyata seperti ini. Oh, dan ini tuh kalau udah ada yang likes itu jadinya akan seperti apa gitu ya. Itu yang kita bilang jadi pages dan itu yang bisa kita representasikan di pages ini. Terus how to create UI design system. Jadi how to create UI design system itu sebelum kita membuat komponen yang kompleks kayak tadi organisme ataupun molecules ataupun template, kita buat foundationnya dulu, yaitu dari si atom kita bikin dulu yang paling penting kita bikin foundationnya tuh style guide sama create beberapa komponen yang bisa jadi kita masukkan ke kategori atom gitu ya. Grid style guide ini yang dibutuhkan di style guide itu apa sih? Ada grid dan indentation, ada color palette, terus ada typography. Jadi kenapa tiga ini penting buat kita memulai bikin desain sistem? Karena ini akan menjadi fondasi atau acuan kita saat kita mengimplementasikannya ke beberapa komponen, baik itu atom sampai ke level pages. Yang pertama, grid and indentation. Jadi apa yang dimaksud sama grid and indentation itu kita bisa bilangnya ini grid system gitu ya. Jadi misalkan kita pakai spacing sistemnya 4 kali 4 pixel. Nah, itu yang kita coba jadikan standarisasi. Jadi setiap ada spacing paling enggak itu kelipatan 4. Jadi ada 4, ada 8, ada 16, ada 12 nanti mungkin ada 16. Itu 4 kali 4 itu enggak bukan value yang pakem, tapi biasanya kebanyakan aplikasi sekarang itu memakai kelipatan 4 itu dan itu jadi best practice ataupun jadi kayak common rules gitu ya buat beberapa aplikasi. Jadi kalau ngelihat dari 4 kali 4 terus kita implementasi ke grid sistemnya, misalkan ini ada selain buat website ataupun buat mobile apps ya, kita bikin grid sistemnya itu setiap kolomnya itu berapa pixel, terus dari sisi kiri dan sisi kanan itu spacingnya atau paddingnya itu berapa pixel, terus
antara kolom itu spasinya berapa pixel. Nah, itu kalau kita mengacu sama apa rules yang kita define 4x4 itu semuanya bisa dibagi 4 dan semuanya eh, adalah kelipatan dari 4 juga. Nah, ini grid. Grid itu yang biasanya kita pakai buat nentuin tuh. Kenapa ini juga penting? Karena misalkan kita mau ngedesain, kita mau ngedesain di satu section itu ada 3 komponen yang berurutan atau sejajar gitu secara horizontal. Jadi kita bisa nentuin aja entah itu 3 ataupun 2 pun kita bisa 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 desain dengan apa guide gitu ya, bantuan dari si grid system ini. Jadi misalkan yang satu komponen itu kita define dengan 2 kolom, terus yang sebelahnya juga 2 kolom atau 3 kolom. Nah itu bisa kita define pakai grid system ini. Kenapa? Biar secara size, secara spacing itu tetap konsisten. Jadi misalkan antara komponen 1 sama komponen 2 spacingnya itu 16 dan dua ketiga pun juga 16, jadi itu konsisten. Jadi nggak ada kayak bisa dibilang kayak cacat UI gitu ya. Karena saat kita mendesain mendesain buat platform aplikasi ataupun UI user interface berbeda dengan saat kita mendesain misalkan visual grafik buat apa namanya advertising gitu ya, buat bikin banner, bikin sosial media post atau apa itu lebih bebas dibanding kita membuat user interface. Nah, kalau indentation ini lebih ke spasi. Kalau grid itu kan tadi spasi yang secara apa namanya standarisasi untuk secara horizontal ya. Kalau indentation itu secara vertikal apa kalau ngeliat dari ininya buat konten yang misalkan dibilang vertikal itu konten atas sama konten bawahnya itu kita mau pakai spasinya berapa. Walaupun kita udah nge-define 4, 8, 16, 24, 32 dan 40, tapi kita bisa juga menggunakan ini dengan variatif. Misalkan kalau antar section ataupun antar organisme itu kita pakai 24 pixel buat spacingnya. Tapi di dalamnya tiap komponen itu kita pakai 4 atau 8 pixel. Itu nggak apa-apa karena eh, yang pasti kita harus punya rules atau pakem eh, kapan kita menggunakan 24, kapan kita menggunakan 8, kapan kita menggunakan 4, kapan kita menggunakan 40 dan seterusnya. Nah, ini kalau kalau melihat dari Figma itu kayak gimana cara membuat grid system itu kita bisa di sebelah kanan itu nanti ada layout layout grid, kita tinggal pilih plus, terus setelah pilih plus itu icon plus itu akan muncul seperti ini. Nanti ada pilihannya mau ada grid dengan apa indikasi bisa drop down, terus ada size-nya berapa, terus ada color-nya apa, dan ini color-nya itu kalau kita pakai transparansi itu transparannya berapa persen. Nah, kalau mau bikin grid kita bisa pakai kolom. Jadi nanti akan keluarnya munculnya seperti ini, kolom. Terus kita tinggal tentukan aja tuh kolomnya itu kolomnya itu mau berapa banyak. Warna kolomnya itu sebagai panduan itu apa dan berapa persen transparansinya. Terus tipe kolomnya itu kita mau pakai stretch, ada stretch, ada center, ada right ataupun left gitu ya. Itu terserah kita. Cuman biasanya enaknya pakai stretch. Kenapa? Karena sekarang secara kita membuat aplikasi ataupun bilang buat website lah ya, buat website kita pakai stretch itu biar semuanya kebagi rata antar kolomnya. Jadi kita tinggal menentukan aja eh, apa namanya marginnya itu, margin itu yang 24 kayak 24 ini nih yang dari kanan ke kiri dari sisi handphone ke dalam screen itu berapa, terus gutter itu spasi antar kolomnya. Jadi kalau kita udah menentukan marginnya berapa, gutternya berapa, misalkan marginnya 24, terus gutternya itu di 16 gitu ya. Jadi secara otomatis dari Figma itu akan langsung nge-divide gitu. Langsung menentukan spasi kanan kirinya dari mulai konten ke paling ujung screen itu 24 pixel dan nanti antar kolomnya itu 16. Jadi dengan kita menggunakan stretch ini, kolomnya itu akan lebar kolom setiap kolomnya ini akan
otomatis ada adjustment kalau kita bikin screen-nya itu lebih besar. Misalkan dari screen handphone handphone Android gitu ya, terus kita mau bikin ke tablet gitu, ke tablet nanti kalau kita nge-define dengan grid system yang sama, kalau kita nge-define ke tablet kan tablet lebih lebar gitu, lebih lebar nanti tetap sama tuh. Kanan kirinya marginnya 24, spacing antar kolomnya 16. Nah, setiap kolomnya yang akan otomatis berubah sesuai sama lebarnya screen atau besarnya screen. Itu grid and indentation. Terus ada color palette. Color palette itu kenapa kita bisa harus tentuin juga. Ini juga salah satu jadi acuan saat kita nanti menggunakan colornya seperti apa. Ini kalau udah dari sisi, kalau udah masuk ke UI sangat berguna banget. Jadi kalau kalau di UI dan UX itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu ada yang namanya uh, low fidelity design, ada yang namanya high fidelity design. Kalau low fidelity design itu kita masih kayak sebenarnya kayak kita sketsain screen yang mau kita bikin. Nah, itu biasanya kita sebutnya wireframe. Tapi kalau udah di high fidelity itu sketsa yang udah tadi kita bikin kita warnain, kita percantik dan apa namanya kita sesuaikan warnanya dengan apa style kita. Nah, itu udah jadi high fidelity dan itu lebih eh, lebih menarik buat user nantinya. Nah, ini misalnya color palette ini kalian juga bisa tentuin juga nih secara kategori, mau ada kategori netral, primary, success, warning atau danger, itu kalian bisa tentuin juga. Yang biasanya itu kalau kita sudah ada di perusahaan orang, kita kerja sama orang di perusahaan gitu ya, mereka sudah punya brand identity, mereka udah punya brand guideline, mereka udah nge-define primary color-nya apa, secondary color-nya apa, itu bisa kita tuangin juga ke sini color palette. Jadi saat kita mendesain screen-nya atau UI-nya, itu kita bisa uh, sesuai sama brand guideline tadi ya, kita bisa tahu kapan kita menggunakan primary color, kapan kita menggunakan secondary color, dan kapan kita menggunakan warna-warna yang lain. Nah, kalau yang contoh di sini itu ada netral sama primary. Nah, sukses, warning, danger ini sebenarnya ada beberapa warna yang bisa kita define juga, kita tentukan juga sebagai dari sisi urgensinya gitu ya. Yang pertama ada sukses mungkin lebih ke positif positif konteks, warning lebih ke mengingatkan, dan danger itu lebih ke intensitas untuk mengikatkannya itu lebih tinggi. Jadi kayak lampu merah aja. Kalau hijau boleh jalan, warning itu kita hati-hati, merah itu kita harus stop. Dan ini biasanya kita gunakan kalau di UI itu misalnya positif konteks kita pakai sukses ataupun warna primary juga bisa. Dan kalau sukses itu biasanya kalau misalkan di journey-nya itu ada sukses transaction, apa namanya ilustrasi checklistnya itu warna hijau buat ngasih ternyata sukses. Secara psikologi pun juga warna hijau itu mengartikan positif, dan itu bisa mengartikan kayak ternyata transaksi gue sukses, entah itu mau money transaction ataupun kirim file ataupun transfer send message, itu biasanya kita pakai warna hijau. Nah, kalau warning itu biasanya kalau uh, misalkan gini, case-nya itu kalau kita mau mau beli barang di e-commerce gitu ya. Kita mau beli barang di e-commerce, terus kita udah masukin ke keranjang, kita mau check out. Nah, biasanya kalau di halaman check out itu ada time duration-nya kan. Ada harus membayar sekian sampai waktu sekian. Nah, waktunya itu kalau sudah mendekati, mungkin kalau mendekatinya masih kayak 50% dari time duration-nya itu bisa kita pakai kuning. Cuman kalau udah mendekati banget, udah kayak 10%, 20%, itu bisa kita pakai merah biar intensitas ke usernya itu menyegerakan apa yang harus diselesaikan sama user. Nah,
untuk membuat color palette di apa di Figma ataupun di style guide kita di sebelah kanan tadi yang kayak model apa yang kayak grid itu nanti ada color juga. Nah, ada fill ini apa fill itu kayak buat mewarnai si komponen gitu ya. Kita bisa klik tanda plus, misalkan kita udah menentukan warnanya apa, terus kita klik tanda plus, nanti akan muncul seperti ini color style. Color style itu, kita bukan klik tanda plus, kita klik tanda yang titik 4 ini, karena titik 4 ini buat kita melihat list color-color yang udah pernah dijadikan style guide apa belum, tapi kita juga bisa membuat style guide baru, apa color palette baru. Jadi misalkan warna merah, terus kita klik titik 4, muncul seperti ini, ada color style, terus ada ini lebih ke library misalkan, terus ini ada menutup lagi, dan saat di sini kita bisa klik tanda plus buat bikin new color palette. Nanti baru muncul seperti ini, create new color style. Warna merah tadi, terus kita mau namainnya apa. Kita misalkan apa kalau misalkan kita mau bikin aplikasi buat Universitas Raharja gitu ya. Misalnya Universitas Raharja merah, nanti ada Universitas Raharja kuning buat ngasih identify si color itu tuh eh, apa namanya identitinya dari Universitas Raharja kayak gitu. Itu color palette. Yang ketiga itu ada typography. Nah, typography ini juga kita bisa jadikan style. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada style guide buat typography juga, itu nanti di setiap page mungkin bisa beda-beda tuh. Nggak usah apa namanya, nggak usah satu project di apa dikerjakan sama beberapa desainer gitu ya dalam satu project. Bahkan satu orang yang sama, satu desainer yang sama pun mungkin bisa beda-beda eh, apa namanya implementasi di setiap screen-nya kalau kita nggak punya style guide kayak tadi tuh warna, typography sama grid system. Iya, yang untuk typography ini kita juga bisa define untuk misalkan ada headline di banner website gitu ya di desktop, kita mau pakai size berapa, terus font size-nya apa, font type-nya apa, terus ada headline 1, headline 2, headline 3, headline 4, itu buat mengkategorikan kalau oh ternyata kita punya beberapa varian nih buat headline nih, ada 1, 2, 3, 4 dan punya value yang masing-masing yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang 64, ada yang 36, 28 maupun 20. Terus kalau di mobile jadinya kayak gimana itu kita define juga. Mobile, headline 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk body copy itu apa sih? Biasanya body copy itu kita pakai buat kayak kalau kita ngelihat website kan ada yang headline tuh yang eh, fontnya lebih tebal, lebih gede. Di bawahnya ada yang sedikit penjelasan atau deskripsi ataupun nanti ada artikel. Itu bisa kita pakai body text juga tuh, yang kategorinya body. Jadi kalau di desktop berapa, di mobile pun juga berapa. Nah caranya juga sama, nggak jauh beda sama si apa color palette sama grid system. Di sebelah kanan juga nanti ada teks. Misalnya kita udah bikin satu teks gitu ya, satu paragraf, nanti kita bisa muncul nih font type-nya apa nih? Ini font type-nya Inter, terus font weight-nya atau tingkat ketebalannya apa fontnya yang seperti apa? Ada yang italic, ada apa? ada bold, ada semi bold, ada regular. Itu kita pilih dulu, terus size-nya berapa. Terus ini kalau kalau ini spasi antar line-nya. Misalkan kalau di paragraf kan ada beberapa line. Nah, spasi antar line-nya kita mau pakai berapa? Oh, ini spasi antar antar karakternya mau berapa persen juga atau pakai pixel juga bisa. Dan kalau ini pasti antar paragrafnya berapa itu kita bisa tentuin juga. Mungkin teman-teman udah familiar lah sama ini ya, kayak yang ada di Microsoft Word sih kalau yang sebelah sebelah sini. Terus gimana caranya bikin itu jadi style guide? Setelah kita udah menentukan semua ini, kita klik yang tanda apa titik 4 juga, nanti akan muncul library maupun lambang apa icon buku maupun icon plus. Kita klik icon plus, nanti dia akan membuat ada muncul lagi pop up gitu ya, create new text style. Nah ini kita bisa ide apa kita namain dengan apa, misalkan kayak ini desktop ada headline 1, terus kita namain itu nanti create style. Nanti kalau udah ke create akan muncul seperti ini nih, ada headline misalkan tadi kita namanya headline 1, font size-nya itu 64 dan ininya apa namanya
spasi antar lainnya 78. Nah, itu nanti teman-teman bisa bisa coba juga. Terus yang oke. Nah, ini ada juga komponen juga nih. Nilai komponen itu sebenarnya kalau tadi kita udah bikin atomic apa aku udah ngejelasin tentang atomic design, terus ada target. Nah, ini gimana cara kita bikin UI komponen? Kalau di Figma itu mungkin kalau teman-teman udah pernah nyobain Figma, ada fitur baru, ada auto layout, itu bisa mempermudah teman-teman juga menentukan spasi antar eh, apa spasi di dalam komponennya. Misalkan ada paddingnya dari sisi atas komponen ke kontennya itu berapa pixel, ke bawah ke kontennya itu berapa pixel, kiri kanan pun juga bisa ditentukan berapa pixel. Nah, terus ada create komponen, access komponen, sama replace komponen. Itu eh so far materinya untuk UI design system itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum apa namanya nanti aku coba demoin gimana caranya bikin bikin eh, komponen ataupun UI design system di Figma gitu ya. Silakan. Oke guys. Kalau ada yang kurang jelas, kasih tahu aja ya, biar nanti saya coba aku jelasin dan coba tanya. Mudah-mudahan pada aktif buat nanya dan tertarik buat jadi UI UX designer. Oke, thank you Mas Angga atas penjelasannya. Gimana nih dari teman-teman bisnis semua di sini? Ada yang mau coba untuk bertanya sama Mas Angga? Perihal apa yang tadi sudah Mas Angga jelaskan? Jangan malu-malu Ayo. ya. Malu bertanya nanti sesat di jalan. Oke, 3 pertanyaan nih udah ada 2 yang raise hand. Oke. Boleh Mungkin ya, Nova? ya Mbak Nova, silakan. Halo. Keputus ya Mbak Nova ya? Sambil nunggu kita langsung ke Mbak Amel aja kali ya Mbak ya. Silakan Mbak Amel. Mbak Amelia Mutiara Zahrani. Selamat pagi, Kak. Pagi. Saya Nova, Kak. Izin bertanya. Oh, Nova Berapa? dulu ya. Oke, silakan. Jadi, berapa maksimal font style dan color dalam sebuah aplikasi atau web atau software lain dan lainnya gitu, Kak. Dalam satu aplikasi. Font style sama color. Maksimal ya. Ya, makasih. Kalau font, ya terima kasih. Kalau terima kasih Nova pertanyaannya. Ini jarang banget yang nanya ini. Cuman kalau font style itu sebaiknya sih nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena semakin banyak pilihan juga. Bukan font style apa font type-nya ya, font style ya. Kalau font style itu tergantung kebutuhan. Kita nanti seiring berjalannya waktu kita bisa 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 melihat kita butuh apa enggak. Jadi kan kalau font style itu eh, ada yang italic, underline ataupun italic, underline biasanya ya kayak gitu ya. Kalau font style ya biasanya kayak gitu tuh. Itu tergantung kebutuhan. Kalau emang nanti mau ada butuh kebutuhan untuk yang biasa, terus ada italic sama underline, itu bisa bisa kita define setelah kita nanti ketemu case-nya. Cuman untuk basicnya bisa kita tentukan dulu dengan ya satu font style aja yang biasa biasa kita bikin, karena dalam mendesain UI itu kita perlu juga mengkonsiderasi ada yang namanya readability ya, readability itu tingkat keterbacaan konten kita sama user kita. Makanya setiap kita bikin UI, setelah kita bikin UI, sebelum kita launching atau kita develop, ada baiknya kita Halo Mas Angga, masih di sana? Sepertinya Mas Angga ada kendala jaringan ya guys.
Coba lu chat. Oh, ini A ya. Sorry, internetnya keputus. Tadi keputusnya sampai mana ya? Maaf, maaf. Mbak Nova. Oke, Mas Angga, suaranya udah ada lagi, cuma memang masih sedikit robotik sih. Oke, oke, sebentar. Aku coba ganti. Oke. Oke, udah lebih jelas belum? Sudah lebih jelas, Kak? Oke, oke. Oke, font style ya. Sorry Mbak Nova, keputus tadi. Font style itu alangkah baiknya nggak usah terlalu banyak. Cuman sebisa mungkin kita define dari awal yang regular dulu. Cuman nanti saat kita sudah membuat desain, mungkin kita akan ketemu lagi case apakah kita benar-benar butuh font style yang lain apa enggak. Itu kalau font style. Kalau font type itu ya sebisa mungkin cukup satu font type aja ataupun dua maksimal lah buat membedakan. Ada beberapa platform atau aplikasi yang menggunakan dua font type, itu misalkan headline-nya pakai font type apa, body copy-nya pakai font type apa, kayak gitu sih. Kalau color palette tergantung sama brandnya, kita mau seberapa banyak. Biasanya mereka itu sudah mendefine primary color-nya apa, secondary color-nya apa. Nah, itu yang kita jadi acuan, dan itu kita implementasi jadi satu style guide. Tinggal kita strategi kita untuk mengimplementasinya itu di mana aja di screen kita. Jadi biar lebih konsisten, biar lebih apa kelihatan kalau aplikasi ini aplikasi dari brand itu, brand tersebut atau aplikasi desainnya kita. Untuk color itu kita bisa menentukan nanti seiring kalau sudah ada brand guideline-nya gitu ya. Kalau belum ada ya kita bisa menentukan sendiri. Misalkan teman-teman mau bikin aplikasi sendiri dari awal, bukan kerja sama orang, teman-teman harus menentuin tuh aplikasi teman-teman itu mau warna apa, mau kelihatan seperti apa, dan mau gimana nanti implementasinya. Itu bisa ditentuin. Kayak Gojek mostly kan hijau tuh, memang karena cara brand dia dikenalnya dengan warna hijau gitu ya. Sudah menjawab Mbak Nova? Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Mbak Amel silahkan. Dari tadi udah angkat tangan. Mbak Amel masih ke mute kayaknya.
Oke, orangnya langsung nyamperin aja. Iya, selamat Oke, pagi Kak. pagi Mbak Mel. Amel mau bertanya, kalau dari Kak Angga sendiri, pada saat desain itu, pemilihan warna dan komponen yang ada di desain itu lebih milih yang kayak simple gitu, atau kayak emang dimainin dari elemen-elemennya gitu, Kak? Terus tips and trick buat menambah daya tarik dari peminat itu gimana, Kak, terhadap desain yang kita buat? Oke, menarik pertanyaannya. Udah? Ada lagi? Udah, Kak, itu aja. Oke. Kalau menentukan apa namanya sukanya yang yang simple atau enggak, itu tergantung kitanya sih. Jadi ada beberapa strategi juga. Jadi karena gini, simple apa enggaknya itu balik lagi satu ke brand image ataupun di perusahaan itu. Kalau kita kerja sama perusahaan itu udah punya brand image, biasanya kepisah tuh antara tim UI UX sama tim kreatif marketingnya. Di biasanya penentuan brand guideline atau penentuan brand identity ataupun penentuan brand image-nya itu dari sisi marketing. Nah, kalau emang ternyata mereka maunya banyak visual elemen dan ataupun ada perusahaan yang pengennya mau simple, yaitu kita tinggal mengimplementasi itu dan gimana caranya biar itu menarik. Sebenarnya ada beberapa faktor juga sih. Kayak kalau masalah di desain style itu kan sebenarnya relatif ya, subjektif. Setiap orang punya 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 apa preferensinya sendiri buat dia mau apa lebih playful atau mau simple itu nanti eh, tergantung orangnya. Cuman yang paling penting kita harus tahu target market kita itu siapa dan behaviornya kayak gimana. Nah itu bisa menentukan kita saat kita mendesain. Misalkan kayak ini akan nanti impact-nya menarik apa enggak desainnya gitu ya. Misalkan Mbak Amel punya project bikin aplikasi dan Mbak Amel tahu nih atau enggak Mbak Amel mau bikin aplikasi dan Mbak Amel udah research nih. Oke, aplikasi gua mau bikin tentang eh, apa kayak GoFood ataupun kayak e-commerce buat restoran-restoran. Nggak usah itu deh, yang lebih spesifik. Misalkan Mbak Amel mau bikin aplikasi buat butiknya Mbak Amel gitu misalnya ya. Butiknya Mbak Amel bajunya buat anak muda umur sekian, umur misalnya range umurnya 25 sampai 30 gitu ya. Terus ada apa namanya Mbak Amel nanti cari tahu tuh target market Mbak Amel umur 25 sampai 30 itu behaviornya kayak gimana. Mereka suka yang seperti apa. Kan itu juga Mbak Amel implementasikan ke desain baju yang ada di yang Mbak Amel jual di butik gitu kan. Nah itu kita kembangkan lagi, kita scale up lagi ke aplikasi jadinya seperti apa. Biar nggak terlalu jauh antara brand yang sudah guideline yang sudah ada sama aplikasi yang kita bikin. Kalau masalah simple yang lebih simple lebih menarik atau yang lebih playful atau banyak visual elemen itu menarik itu ya tergantung target market kita tadi kayak dan yang pasti harus ada rules-nya dari desain buat saat kita membuat atau membuat user interface gitu ya. Ada yang namanya familiarity, ada yang namanya visibility, ada yang namanya readability. Nah, itu yang jadi acuan kita tuh. Kalau familiarity itu kayak visual elemen yang kita implementasi kayak icon gitu. Misalkan kita mau bikin icon transfer uang, tapi buat mengidentifikasi orang itu, user itu mudah mengidentifikasi icon itu, kita harus bikin icon yang lebih familiar sama sama user terkait transfer uang. Nah itu familiarity. Kalau readability yang kayak tadi, font size-nya itu kita mesti apa namanya define font size-nya minimal paling kecilnya berapa. Dengan font size 12 pixel, apakah itu sudah cukup menarik buat calon user kita dan itu bisa terbaca dengan mudah oleh user kita. Terus masalah color contrast juga tuh apa namanya saat kita bikin menentukan font size
ataupun font weight gitu ya, tebel atau tipisnya font itu, dan dipadukan dengan warna di belakangnya. Jadi misalkan contohnya button biasanya kan ada warna backgroundnya warna apa, dan di atasnya ada wordingnya kan, ada call to actionnya, button submit gitu ya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak nge-combine itu secara apa baik, itu akan menurunkan tingkat keterbacaan dari si button tadi. Misalkan backgroundnya warna terang, buttonnya warna putih, which is terang juga, tingkat tingkat readability-nya itu atau visibility-nya itu juga akan berkurang, karena nggak semua orang bisa membaca dengan tingkat kontras yang lebih sedikit gitu ya. Itu sih Mbak Amel. Sudah cukup menjawab belum? Iya Kak, udah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Panjang ya jawabannya. Oke, ini yang udah angkat tangan Mbak Nesti ya. Silakan. Halo, selamat pagi Pak Angga. Oh, Selamat pagi. Eko ternyata. Nesti. Sebentar ya Pak. Siap. Oke, Pak Oke. Angga. Ya, terima kasih sudah sharing. Nah, kalau Nesti pertanyaannya mungkin lebih ke proses saat timnya ya. Kan Pak Angga itu sebagai lead UI-nya. Nah, kalau suatu perusahaan itu biasanya untuk tim UI UX desainnya itu terdiri berapa orang maksimal. Dan pada saat pengerjaannya itu kan pasti setiap orang memiliki apa ya, bukan punya selera desain masing-masing. Nah, itu bagaimana cara menyatukan biar nggak yang satu maunya ini, yang satu maunya ini gitu. Dan proses pembagian job desk-nya itu dilihat dari segi apa, Pak? Terima kasih. Panjang ya, maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang pertama secara proses gitu ya. Mungkin yang lebih ke highlight gimana cara berkolaborasi kali ya Mbak Nesti antar desainer, dan gimana kita membuat kolaborasi itu nggak belang-belang gitu ya, nggak beda-beda antara satu desainer sama desainer lain gitu ya. Kalau yang pertama itu ya makanya desain sistem ini si style guide ini atau design language itu yang bikin kita misalkan dalam satu project ataupun dalam satu fitur ada beberapa desainer gitu ya. Dengan adanya style guide ini atau design language ini, itu yang menjadi acuan mereka, para desainer, buat mengimplementasi si design language ini ke desain-desainnya. Misalkan ada yang case satu ngerjain case-nya buat kirim uang, kalau misalkan di konteksnya fintech kayak Dana ya. Ada kirim uang, terus yang satu ngerjain fitur buat scan barcode gitu ya. Terus yang satu lagi ngerjain fitur lagi buat misalkan beli pulsa. Kalau kita nggak punya si style guide ini atau design language ini juga, setiap orang pasti bakal beda-beda, dan itu akan sesuai sama preferensinya ya, stylenya si desainer masing-masing. Tapi kalau kita udah menentukan kayak tadi tuh posisinya berapa, terus typografinya pakai apa, terus color palette-nya apa, terus apalagi tadi color palette, typografi ya pasti. Nah itu 3 sama secara keseluruhan style itu kayak gimana, brand identity-nya kayak gimana, itu akan menjadi acuan bagi desainer buat bikin. Makanya salah satu yang paling penting juga tadi belum disampaikan, naming buat di setiap komponennya itu juga mesti kita define semudah mungkin orang mencerna gitu ya, semudah mungkin desainer mencerna. Kayak tadi misalkan color palette itu buat namingnya kita pakai nama based on usage gitu ya. Based on usage, hijau buat sukses, merah buat danger atau error gitu ya, kuning buat alert atau remind. Nah itu dengan naming convention yang kayak gitu, dengan naming komponen yang kayak yang lebih spesifik ataupun lebih tertata,
desainer pun juga akan lebih mudah nantinya kan untuk konsumsi desain kita gitu ya. Jadi saat Mbak Nesti mau bikin page apa, page lain gitu dari desainer yang lain, terus Mbak Nesti mau implementasi buttonnya kita pakai apa, button primary, color, atau pakai button sukses atau apa, itu bisa langsung di desain library-nya nanti kita tinggal, wah udah ada nih button sukses, tinggal itu doang. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah lagi dan semua desainer akan mengacu sama kalau kita pakai konteks yang sukses pakai warna yang sama kayak gitu sih. Nah itu untuk gimana cara menjaga konsistensi biar nggak belang-belang dari segi desain. Terus kalau buat maksimal desainer itu tergantung perusahaannya beda-beda. Ada yang based on dari fiturnya kompleksitasnya kayak gimana. Ada yang apa namanya satu tim desainer itu ngerjain semua fitur dan itu ngerjainnya satuan aplikasi ya. Cuman kalau kayak aku di Dana itu kita dibagi-bagi, yang satu buat consumer, yang satu tim buat consumer, satu tim lagi buat nge-handle merchant atau B2B-nya, bisnis to bisnis, satu lagi nge-handle buat financial servicing-nya. Itu desainernya beda-beda dan itu ada beberapa desainer di dalamnya dan tergantung kompleksitas. Kalau ternyata yang satu divisi itu tadi yang kayak buat B2B lebih kompleks, mungkin desainernya lebih banyak. Kalau maksimalnya sih kita nggak tergantung dari kapabilitas si desainer juga. Kadang kalau perusahaan ngelihatnya desainernya oke nih, sendirian bisa ngerjain semua, ya mungkin perusahaan nggak bakalan nambahin karena gue bayar satu orang aja. Cuman kalau ngeliat dari struktur, alangkah baiknya semua itu dibagi-bagi. Jadi alangkah baiknya setiap fitur itu kita bagi-bagi desainernya. Kenapa? Karena itu akan mempercepat prosesnya juga. Kalau kita cuma satu desainer, misalkan dari satu fitur, ada request yang masuk, itu nanti ada beberapa request yang masuk akan ngantri dulu kan. Tapi kalau ada beberapa desainer, itu bisa kita alokasikan ke beberapa desainer juga untuk beberapa request desain yang masuk kayak gitu sih. Jadinya kalau sebagai lead harus pintar-pintar mengalokasikan itu juga, baik dari project maupun dari alokasi people manajemennya kayak gitu Pak Resti. Terima kasih pertanyaannya. Lagi. Ada lagi? Silakan. Nah, kan tadi dibilangnya itu adalah pembagian job desk ya. Untuk pembagiannya itu apakah dari setiap desainer meminta, oh gue urus fitur ini ya, atau dari awal pada saat istilahnya rapat itu sudah ditentukan? Ya, biasanya gini, kalau strukturnya bagus, biasanya lead-nya yang menentukan siapa yang ngerjain apa. Karena kenapa lead-nya? Karena waktu desainer itu masuk interview di perusahaan, pasti kan lead-nya yang interview gitu kan biasanya. Nah, itu kalau case-nya lead-nya udah masuk duluan. Terus dia tahu kapasitasnya, misalnya Mbak Nesti kapasitasnya kayak gimana. Mbak Amel tadi kapasitasnya kayak gimana, Mbak Nova kapasitasnya kayak gimana. Nah itu yang si lead itu yang menentukan. Oh ternyata kalau yang ini cocoknya sama Mbak Nesti, yang ini cocoknya sama Mbak Amel, yang ini cocoknya sama Mbak Nova gitu ya. Itu desain leadnya yang menentukan. Cuman itu kalau case-nya lead-nya udah masuk di company itu lebih dulu. Tapi kalau ternyata timnya udah ada lead baru, biasanya lead itu akan melakukan assessment dulu tuh ke setiap tim membernya. Dia kayak bukan interview sih, kayak casual diskusi aja. Jadi biar lead itu mau tahu kayak Mbak Desti udah sejauh mana sih knowledge-nya, udah sejauh mana sih ininya, terus Mbak Nova segimana, terus Mbak Amel segimana. Nah itu intinya tetap lead-nya yang menentukan. Kenapa? Juga itu karena kalau biasanya kalau yang udah top level, dia nggak akan langsung ke Mbak Nesti atau Mbak Nova ataupun Mbak Amel gitu ya. Tapi dia akan minta pertanggungjawabannya si leadernya itu buat yang ditanya-tanya ibaratnya leadernya, karena
secara struktural ya yang bertanggung jawab sama timnya si leader kan. Itu sih biasa kayak gitu. Mungkin pertanyaan Mbak Nesti itu cocok kalau Mbak Nesti mau bikin aplikasi bareng teman-teman kayak gitu. Itu tetap harus ada leadnya. Biar leadnya yang apa ngedirect itu mau kemana mau kayak gimana. Walaupun nanti secara implementasi, secara eksekusi open discussion itu penting banget komunikasi antar tim itu. Jadi jangan sampai apa dari lead langsung pokoknya leadnya mau apa yang di bawahnya harus ngikutin. Alangkah baiknya kita nggak kayak gitu, tapi kita open discussion. Karena dari bawah pun mungkin punya insight ataupun punya masukan yang bisa berguna buat semua tim juga, kayak gitu sih. Oke, makasih Pak Angga. Sama-sama. Yang lain silahkan. Atau Mbak Vio yang nunjuk deh. Mbak Vio yang nunjuk teman-temannya. Guys, ada yang mau nanya lagi? Silakan raise hand ya. Tapi kalau boleh tahu, yang teman-teman di sini semuanya jurusannya apa ya, Mbak Vio? Atau yang lain? Untuk yang mata kuliah ini jurusannya bisnis digital, Kak. Oh, bisnis digital. Iya. Oke. Menarik. Karena saat kita nge-develop suatu aplikasi, bisnis itu juga berperan penting di mana aplikasi itu nanti sustain apa enggak ya. Tadi Mas Yaksa ya, udah angkat tangan ya. Silakan Mas. Ada yang kena. Mas Yansa ya, Yansa. Yang sama Giansa. Mau tanya? Halo. Kangga aja kan. Halo Kangga. Selamat Halo pagi. Mas Yansa, gimana? Pagi. Kangga, saya mau nanya nih. Kan kalau misalnya kita mau bikin satu web atau aplikasi, nah masalah font style-nya nih, kan pasti kadang masih ada yang bingung nih saya. Kayak apa tulisan font yang sambung-sambung sama yang font biasa. Boleh nggak sih itu kayak di-combine gitu, digabung, rekomen nggak sih gitu kan? Kadang kan kalau mau digabung kesannya kayak ih norak, rame kayak gitu. Atau kalau yang font-font yang kayak tulisan sambung itu cocoknya ditaruhnya di apa gitu? Apa hanya khusus kayak brandnya aja atau gimana? Dah gitu aja Kak. Oke, gini. Tulisan sambung itu kita mesti tahu apa tingkat keterbacaan tadi ya, Mas Yansa. Karena tulisan sambung itu kalau buat untuk aplikasi atau apa, tulisan sambung itu mungkin tingkat keterbacaannya kalau menurut aku ya, tingkat keterbacaannya itu nggak tinggi gitu. Jadi nggak semua orang bisa membaca tulisan sambung dengan mudah. Dan kenapa aku sarankan dengan font type-nya atau font style-nya yang biasa aja gitu, yang nggak yang normal. Kenapa? Karena saat kita menggunakan aplikasi, saat orang itu ataupun kita bikin website gitu ya, saat orang itu sulit untuk butuh waktu untuk membacanya, itu akan berpotensi orang itu keluar dari website dan itu akan menimbulkan bounce rate ataupun performance websitenya itu nggak baik. Nah itu kenapa kita sebisa mungkin font yang kita implementasi itu yang pertama ya selain dari preferensi kita mendesain gitu ya, apakah itu cocok atau enggak, itu selera juga. Yang kedua ya yang pasti yang paling penting yang ini yang tadi tingkat keterbacaan itu kita mesti consider, itu kita mesti pertimbangkan. Desain yang kita bikin itu dengan implementasi kombinasi font itu membutuhkan orang buat
waktu lebih nggak buat mencerna informasi yang kita sampaikan via platform tadi ya gitu ya. Makanya paling ada satu stage lagi yang penting itu setelah kita bikin desain, sebelum kita pindah ke developer untuk ngedevelop desain kita, kita coba validasi dengan calon target market kita. Kita coba validasi itu kita bikin kita testing gitu ya. Misalkan Mas Yansa ke calon targetnya tadi Mbak Nesti. Nesti, tolong dong, ini menurut kamu gimana gitu ya? Masih mudah nggak dibacanya atau enggak? Itu apa namanya? Eh, tingkat keterbacaannya kayak gimana? Nesti sulit nggak membaca kayak gini? Nah itu perlu kita validasi tuh. Terus saat kita validasi itu bukan cuman kita ngambil dari feedbacknya Mbak Nesti terkait based on verbal gitu ya atau kata-kata, tapi kita ngelihat juga nih ekspresinya Mbak Nesti nih, bacanya apa namanya kalau di user research gitu ya, ekspresinya kayak gimana, apakah kelihatan sulit untuk membaca, terus ada timingnya nih, harusnya ekspektasinya dengan wording segini banyak, berapa lama orang bisa membaca generalnya. Walaupun setiap orang beda-beda, tapi kita ngambil generalnya atau rata-ratanya berapa lama. Kalau sudah melebihi dari rata-rata, mungkin kita perlu adjust lagi baik itu dari font size, font type, maupun font style-nya. Kayak gitu sih Mas Yansa. Jadi kalau masalah baiknya kayak gimana, ya ini apa sebenarnya selera masing-masing. Cuman kalau dari sisi disiplinnya UX, yang paling penting itu fungsi dulu. Fungsi apa namanya? Apa yang kita develop itu kan, yang kita bikin itu desainnya atau kita nanti develop jadi suatu aplikasi ataupun website itu bisa mudah digunakan. Nah, itu yang user friendly itu juga harus jadi konsiderasi saat kita mengimplementasi desain. Baik warna, baik itu tipografi, baik itu komponen stylenya kayak gimana, informasi eh, informasi hierarkinya seperti apa, itu juga perlu dikonsider karena ada beberapa UX rules yang harus dijalankan apakah untuk biar aplikasi kita lebih optimize gitu ya. Gitu Mas Yansa. Oke, berarti Kak Angga kalau untuk font itu lebih rekomen yang standar aja ya. Dan kalau untuk layout berarti lebih bagus tuh di bold gitu ya. Tergantung. Kadang ada font size font style atau font type yang ternyata saat kita implementasi sebagai bold itu jadi eh, mungkin tipis ininya, tipis apa namanya result, bukan result, tipis kayak penilaian kita antara yang di bold sama yang nggak di bold sama yang semi bold lah, misalkan ada semi bold gitu ya. eh, ada beberapa font style yang kalau di bold itu ternyata jadi kayak rada susah ngebacanya gitu. Ada yang ternyata pas di bold itu kayak, wah kok jadi kayak ini banget, penuh banget dan gimana. Nah itu tergantung font stylenya. Tapi eh, apa namanya, kalau secara hierarki biasanya headline itu lebih tebal dibanding sama body copy-nya. Karena biar kenapa headline lebih tebal? Karena purpose-nya itu biar headline-nya itu ke highlight dulu oleh user buat dikonsum informasinya apa di headline, baru dia melihat lebih detailnya lagi di bawah di body copy-nya seperti apa. Jadi headline itu apa yang kayak title itu emang untuk meng-highlight apa yang mau kita informasikan. Tuh. Halo, Oh, oke Kak. jelas kayak tadi Mas. Kak, terima kasih Pak Kak udah terjawab. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mbak Vio, berarti kalau tim teman-teman yang di bisnis ini nge-handle UI UX juga kah atau seperti apa ya? Atau emang mereka ada ketertarikan untuk ikut kelas ini karena itu?
Gimana Kak tadi Kak? Ya, kalau yang teman-teman di bisnis ini, yang di mata kuliah jurusan bisnis ini, bisnis digital, emang ada pelajaran terkait UI UX-nya juga atau gimana? Oke, untuk bisnis digital ini emang ada kurikulum khusus untuk UI UX sih Kak. Ada mata kuliah khusus gitu. Hmm. Jadi mereka di Tapi mungkin arahkan tapi untuk mungkin belajar. bukan mendalam sampai ke desain kali ya. Kenapa? Kendala. Bukan mendalam sampai ke desain gitu ya. Cuman sampai knowledge Ada. terkait UI UX apa emang harus mendesain juga ya? Mereka ada prakteknya juga untuk mendesain UI UX-nya gitu. Mantap, semoga bermanfaat lah ininya materinya. Siapa? Kak Angga boleh nanya lagi nggak? Boleh banget, silahkan. Mau nanya nih Kak, logo dengan efek shadow sebenarnya bagus nggak sih Kak? Karena ada yang Efek bilang shadow-nya kayak kurang gimana? bagus. Kayak Preferensi sebenarnya sih Mbak. Sebenarnya itu subjektif kalau masalah bagus apa enggak gitu ya. Tapi tergantung penggunaannya. Kalau logo itu, karena efek shadow itu shadow-nya di mana? Shadow-nya di luar logo atau di dalam logo? Karena kalau di luar logo, shadow itu kayak memberi tanda kalau logo itu kayak floating ataupun nggak nempel sama si medianya gitu ya. Itu yang kalau di luar logo biasanya untuk ngasih tahu itu tuh kalau floating. Kalau kalau di sisi UI UX, efek shadow itu buat ngasih tahu kalau ada visualnya itu floating dan itu mungkin bisa dipencet atau enggak kayak gitu sih kalau di sisi UI UX. Tapi kalau buat di logo itu preferensi karena setiap tahun trennya bisa berubah. Ada yang bisa pakai shadow, ada yang emang flat design untuk logo. Itu tergantung dari preferensi aja dan tergantung gini. Balik lagi terkait ngomongin logo sama ngomongin tadi primary color ataupun secondary color itu ya, atau brand identity. Kalau logo itu biasanya lebih lebih cenderung ke sisi marketing karena kenapa di sisi marketing karena mereka yang menentukan kan target market kita itu umur berapa sampai umur berapa dan demografinya di mana. Terus kayak sesnya itu secara ses itu ada di mana A B atau C karena setiap ses itu punya punya karakteristik masing-masing, punya behavior masing-masing, punya average preferensi yang mungkin sama gitu ya. Itu bisa nanti cari cari di Google mungkin ada kayaknya terkait stage dari si setiap target market kita. Untuk membuat suatu logo, kita perlu tahu dulu nih target market kita itu ada di mana, seperti apa behaviornya, biar kita bisa mengimplementasi logo yang sesuai sama target market kita. Karena misalkan karena saat membuat logo itu juga terkait sama produk yang kita bikin tuh, Mbak. Terkait sama produk yang kita bikin juga. Logo itu harus nge-represent produk yang kita bikin, produk yang mau kita jual gitu ya. Terus brand yang brand yang kita bawa ataupun tadi target market kita seperti apa. Dengan kita tahu target market kita tahu produk kita yang kita jual tuh kayak gimana, itu kita nanti bisa jadi panduan kita membuat logo. Jadi contoh case-nya gini, harga barang kita 5 juta sampai 10 juta, tapi kita bikin logo ternyata kalau melihat logonya itu orang bisa berspekulasi, wah barangnya ini di atas 10 juta. Nanti akhirnya yang tadinya target market kita dengan penghasilan 5 juta sampai 10 juta mau membeli barang itu karena dia melihat logo yang seperti apa jadinya dia berspekulasi atau dia berasumsi barang-barang di dalamnya mahal, dia nggak jadi beli. Jadi conversion buat kita jualannya pun di produk itu jadi nggak tercapai karena logo itu nggak sesuai sama target market kita. Dan sebaliknya juga, kalau kita beli barang, kita punya produk harganya 10 juta sampai 15 juta, tapi kita bikin logo, ternyata logo kita masuknya ke target market 5 juta sampai 8 juta.
mereka ngeliat, wah ini kayaknya barang-barangnya masuk ke ini gue nih, mereka masuk. Tapi saat mereka masuk ngelihat harganya lebih mahal, potensi buat belinya lagi juga berkurang kan. Jadi itu yang sisi-sisi itu tuh yang kita bawa buat kita saat membuat logo. Jadi mau shadow mau flat itu tergantung target market kita secara rata-rata itu lebih kemana preferensi desainnya sebenarnya. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Pak, Yang lain, mau ayo. nanya lagi? Boleh, silakan. Siapa nih? Resti. Oh, Mbak Desti, Lu, Pak. silakan. Kasihan bolak-balik dia. Nah, karena tadi kebetulan lagi ngomongin logo, kalau Mm-mm. jangan ketawa lah kalian. Kan karena lagi ngomongin logo, kalau yang proses adalah anak-anak muda seperti kita, mungkin kan belum terbayang logo yang sekeren itu. Nah, kalau menurut Pak Angga, rekomendasi logo itu apakah yang harus memperlihatkan produk kita atau enggak? Contohnya kan di sini ada UMKM tentang kopi. Apakah logo tersebut harus memperlihatkan biji kopinya kah, cup kopinya kah, atau hanya nama doang gitu, Pak? Untuk pemula seperti kita gitu. Hmm. Eh, ya, alangkah baiknya sih nge-represent produk kita ya. Kalau untuk pemula, apalagi untuk brand yang baru mau mau go public gitu ya, yang baru go public gitu dan pengen dikenal. Kalau kita nggak nge-represent, takutnya misalkan kita gini, eh kita jualan kopi, tapi kita secara logo kita bikinnya itu oke, desainnya oke, estetik segala macam, tapi eh, mungkin ada orang kalau kalau kita cuma nama doang, tapi bukan eh, bukan apa, bukan ada apa kata-kata kopinya. Misalkan Mbak Nesti jualan kopi gitu ya, kopi apa, cuman Mbak Nesti misalnya kopi Nesti gitu ya, tapi Mbak Nesti cuman di logonya bikinnya cuma Nesti doang gitu. Orang nggak tahu itu kalau ngelihat logo itu brandnya apa, apakah jualan apa produknya baju atau apa namanya butik atau itu kopi. Tapi kalau kalau dengan adanya logo yang bentuknya Mbak Nesti bikin huruf apa logonya Nesti atau N gitu ya, tapi N-nya itu dibentuk kayak kayak biji kopi ataupun kayak apa yang alat-alat buat bikin kopi segala macam. Orang udah itu kayak sama kalau kayak di UI UX tadi tuh kayak familiarity. Jadi secara shape, secara look-nya itu oh gue familiar, ini pasti kopi gitu. Karena Mbak Nesti walaupun bentuknya N tapi oh ini biji kopi gitu kan. Jadi orang bisa tahu. Itu juga karena ada beberapa logo yang emang pakai ada apa yang sifatnya icon doang, ada yang sifatnya apa ada tulisannya juga untuk membelah kalau dia itu produknya apa. Nah kalau yang sifatnya icon doang tuh yang kayak tadi aku bilang lebih baik apa namanya kita sesuaiin sama produk kita. Tapi kalau case misalkan kayak gini, McDonald gitu ya. Kalau Mbak Nesti lihat McDonald itu huruf M. Kenapa huruf M warna kuning? Oke, sebenarnya huruf M warna kuningnya McDonald itu apa ketebalan si huruf M-nya itu M itu jadi warna kuning itu karena produknya mereka dulu tuh eh, kentang juga kentang. Jadi itu tuh dari kentangnya si McDonald. Kalau kita ngelihat tuh M-nya si McDonald tuh cuman dibentuk huruf M. Jadi kalau dulu karena sekarang dia udah terkenal kita tahu itu McDonald. Cuman kalau dulu mungkin logonya tuh mungkin bungkus kentang apa kentang yang dibungkus gitu terus biar dengan transformasi ke sekarang huruf M biar tetap kejaga ini brandnya tuh tetap McDonald mungkin warnanya tetap desainnya McDonald kayak gitu karena kalau nggak ada burger nggak dia jualan burger nggak jualan ayam tapi nggak ada apa
visual cue tentang burger tentang ayam nggak ada di McDonald's kayak gitu sih. Oke, berarti Seperti itu karena rekomendasinya adalah kalau bisa bawa produk kita di logo itu. Gitu ya. bawa entah produk kita entah produk kita atau intinya kita ngasih tahu kalau kita itu jualannya apa. Misalkan tulisan doang, Nesty Coffee, yang kopinya juga dibawa. Nanti cuman misalkan Nesty Coffee-nya dibawa, tapi misalkan Mbak Nesty tuh pengen orang tahu dengan huruf N-nya. N-nya nggak berbentuk kopi pun dengan N-nya dibedakan dengan tulisan yang lain. Nanti lama-lama orang akan kiriman, oh ini N-nya nih Nesty Coffee nih, N-nya Nesty Coffee nih gitu. Ini kayak Nescafe. Mungkin kalau orang yang udah ini kan Nescafe juga tulisan kan. Nah, cuman dengan N yang seperti ini, kalau emang nantinya dia nge-rebranding huruf N doang dan dia kayak ngejaga N-nya itu seperti itu terus, itu orang bakal kiriman terus. Oh, N ini Nescafe kayak gitu. Jadi beriklan. Baik, makasih Pak Angga. Sama-sama. Oke. Mantap. Yang lain tanya dong. Misalkan apa sih hubungannya bisnis sama UI UX sama aplikasi kayak gitu. Teman-teman juga anak-anak bisnis kan. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Ada lagi yang mau nanya nggak guys? Tapi kalau oke, ayo dong, nanya dong. Udah. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, apa yang nanya nih? Ada yang udah pernah ngedesain buat aplikasi belum? Buat aplikasi atau website gitu? Gimana Pak? Mantap. Gimana Mbak? Ada kendala apa saat ngedesain aplikasi atau website? Ada yang kayak challenging-nya di mana? Challenging-nya mungkin lebih ke nyari referensinya sih Kak. Terus sama nyesuaiin sama website yang mau dibikin tuh apa buat ke color-nya nanti pemilihannya, terus sama font type-nya. Terus yang challenge-nya banget lagi apa ya namanya? Letaknya itu loh Kak, setiap elemen. Nah, setiap elemen itu. Nah, pertanyaan pertama Mbak Nova. Saat nyari referensi itu gimana? Nyarinya di tahap awalkah atau gimana? Kenapa Kak? Kalau saat kesulitan buat referensinya kayak gimana? Itu di tahap awal atau pas sudah bikin tuh baru nyari referensi? Dan prosesnya tuh gimana sih biasanya Mbak Nova kalau bikin aplikasi misalkan Mbak Nova aku mau minta bikinin website dong. Mbak Nova prosesnya seperti apa? Biasanya ngedesain dulu. Biasanya sih desain dulu Kak di Figma, cari-cari referensi, terus abis itu desain di Figma, abis itu baru implementasi ke kodenya, masuk ke develop, gitu Kak.
Oke. Nah, saat ngedesain tadi kan
Ya, Nugroho. Oke. Ini bisa nggak di mute dulu ini? Bisa. Maria. Oke. Ramzi. Mana Ramzi? Oke. Aska. Aska kenapa sakit gigi? Rehan? Rehan? Iya, ngapa pas lu di absen lu malah tidak memunculkan wajah gitu ya? Tadi mah lu memunculkan wajah. Rifanka. Sausan. Oce. Sheila. Sheila on seven. Sondang. Ada. Hilang San. Sasha. Syah. Oke. Kemana Syah? Syah kemana Syah? Syah. Di mana Syah? Syarul. Yansa. Di mari pan. Ya udah, thank you guys. Kalian sudah hadir di Zoom maupun di BO ya. See you next week bersama kakak-kakak yang lain dan juga kita juga ya. Tadi yang nanya siapa aja banyak bener tuh ya. Top 3 tadi ada Nova, bukan. Amel, Ada Nova. Amel, Lesti sama Nova. Yang top 3. Yansa keempat. Ada 4. Bagi 4 aja. Yaudah, thank you guys. Kamsahamnida. Ini di Zoom-nya di off ya. Bye-bye.